ngomongin Raya angkatan 2023 semester 5. Tentunya di sini saya tidak sendiri, ditemani dengan Ibu Kepala Puskesmas dari Puskesmas Putri. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dulu. Iya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Maria Jamila, saya Kepala Puskesmas Nagrek Kabupaten Bandung. Saya menjabat Kepala Puskesmas sudah 1 tahun. Baik, Ibu, terima kasih awal perkenalannya. Izin mungkin saya untuk mengetahui lebih dalam tentang kebijakan dan program-program di Puskesmas Nagrek ini. Mungkin diawali dengan pertanyaan dari saya, Ibu. Kiranya apa saja sih program atau kebijakan yang sudah dan sedang dijalankan di Puskesmas Nagrek ini? Untuk kebijakan atau program sendiri ya memang kalau di Puskesmas kita mempunyai dua sayapnya, jadi ada program tim program UKP dan pada sendiri intinya adalah upaya kesehatan pengawasan. Memang ini sini pelayanan di dalam gedung ya sendiri upaya kesehatan masyarakat ini untuk kita melayani kepada masyarakat di wilayah Puskesmas Nagrek yang membawahi ada 8 desa. Kemudian kebijakan kebijakan kita di setiap pelayanan dan setiap unit pelayanan seperti UKP kita mempunyai SK standar pelayanan. Nah, SK standar pelayanan itu sendiri memang kita ada punya 11 indikator yang mulai dari pelayanan jam kantoran sampai unit-unit terkait di Puskesmas Nagrek. Tentunya mungkin untuk yang UKP sendiri kita sudah menjalankan program dengan terintegrasi dengan IKP. Maksudnya ada integrasi layanan primer yang memang digaungkan oleh Presiden Jokowi melalui unit dan disebagainya. Kita dan Puskesmas harus terbiar tekniknya. Jadi melayani sesuai dengan fungsi. Untuk PAP sendiri kita ada 5 kelas baru di Puskesmas. Ada kelas 1 itu khusus untuk manajemen melalui manajemen keuangan, kemudian kepegawaian dan yang lain-lain. Kemudian kelas kedua itu kita melayani untuk ibu hamil, ibu dan anak. Ya. Kemudian untuk kelas ketiga itu usia dewasa sampai lansia. Kemudian kelas keempat itu penanganan penyakit menular dan tidak menular. Kemudian kelas kelima adalah lintas klaster itu farmasi, kita penelitian laboratorium dan tindakan kedua. Kemudian di UPM sendiri memang kita punya banyak sekali programnya. Memang yang kita tahu ada program UPM esensial dan UPM pengembangan serta ditambah dengan SPM. Di program sendiri kita banyak, kalau untuk program ada 24 program yang memang masing-masing program kita berikan yang sudah ditentukan oleh kebijakan kita mengacu kepada Permenkes yang memang sesuai dengan program tersebut. Oh, berarti yang setiap program itu tentunya ada kebijakan yang berbeda mungkin ya, Ibu ya. Dilanjut mungkin Ibu berkaitan sama masalah stunting ya, yang pasti memang ramai sampai saat ini. Nah, untuk Puskesmas ini apakah kebijakan dalam menanggulangi kasus stunting apa saja sih hal konkret yang sudah dilakukan di sini gitu? Untuk yang stunting kebetulan alhamdulillah untuk Puskesmas Nagrek sendiri tidak menjadi fokus ya, tapi tetap kita masih berjuang ya karena memang stunting itu harus zero ya. Di stunting kita masih di 7,28% menurut data dari bulan pengembangan balita untuk Februari 2025. Jadi kita masih tetap berinovasi, salah satunya kita mempunyai program Garpu Centing gitu ya. Jadi pengalamannya untuk program terpadu penanganan stunting, diantaranya mulai dari WhatsApp grup ibu hamil, kemudian ibu balita, kemudian dengan pelayanan kepada keliling juga ada puskesmas keliling. Ya, apa jauh mesti memang tidak menjadi utama, tapi tetap dijalankan gitu untuk program selanjutnya. Nah, kemudian Ibu untuk Puskesmas sendiri ini apakah ada inovasi atau terobosan baru yang dibuat Puskesmas untuk mempermudah akses masyarakat seperti kayak layanan pendaftaran online atau Puskesmas keliling dan lain sebagainya? Kalau untuk inovasi memang belum jadi pendaftaran online memang kita sudah jalan yang online itu melalui JKN Mobile beberapa, kemudian untuk yang JKN Mobile untuk BPJS kemudian ada yang instansi yang masih banyak. Jadi mereka bisa daftar online. Kita prioritas Di kemudian di BPJS seperti di BPJS tidak ada instansi plus namanya. kemudian
mungkin tentunya tidak bergerak sendiri gitu. Staf pegawai keseluruhan di sini ada berapa? Di sini puskesmas mempunyai 53 unitnya yang diantaranya memang nakes dan non nakes ya. Untuk nakes sendiri kita ada dari 43 ini itu nakes, kemudian yang 10-nya itu non nakes. Non nakes itu dalam arti sampah untuk bersihkan seperti itu ya. Nah, dan kemudian bagaimana sih puskesmas ini tuh berkolaborasi dengan masyarakat atau kader dan tokoh-tokoh untuk membantu derajat kesehatan masyarakat di puskesmas ini? Alhamdulillah kita sinergitas terkait dengan lintas sektor, ya alhamdulillah di wilayah kerja puskesmas tadi itu sungguh mereka sangat mendukung kami gitu. Dan mulai dari bapak bincangnya, kemudian kepala desanya, alhamdulillah untuk pelayanan ke masyarakat itu mereka sangat minim sekali. Bahkan dalam penanganan kasus terutama mungkin yang berkembangkan terutama memang di warga saking mungkin di daerah jadi lebih utama baik di masyarakat di desa maupun di kami gitu tetap untuk pelayanan itu kita memang ada rembuk stunting setiap tahunnya apa yang bisa dilakukan desa bisa dilakukan puskesmas ya. Yang lain pergerakan untuk lintas sektor seperti cantik ya kemudian penanganan dan pendidikan yang pada remaja putih kita sudah kolaborasi dengan pihak pendidikan pihak KUA juga gitu untuk lintas sektornya Jalan berjalan. Ibu mungkin penilaian terakhir dari saya gitu. Kiranya apa saja sih atau apa hal apa tantangan terbesar yang sudah diimplementasikan kebijakan-kebijakan puskesmas dan bagaimana sih strategi puskesmas dalam mengatasi tantangan yang tersebut? Tantangan terbesar untuk kita di masyarakat sih sebetulnya rasa masyarakatnya. Jadi saya berikan masyarakat untuk membawa balitanya membuat dia dan kesehatan itu masih kurang. Jadi untuk ya ayo gitu ya menggerakkan masyarakatnya itu memang masih sulit gitu kami. Biasanya kalau di posyandu kan ada depresi yang datang, sasaran dengan yang datang itu memang masih di bawah 60%. Jadi kadang kita ada yang harus bergerak itu tantangan ini tidak ada kesadaran dari masyarakatnya untuk datang. Tapi untuk kesadaran masyarakat itu masih kurang mungkin ya Bu. Jadi kalau kita mau mengadakan sesuatu itu harus ada dulu apa nih gitu ya, apa ada sembako gitu. Jadi biasanya banyak kalau hanya ini harus keseluruhan gitu, ini namanya hanya benar. Itu kesadarannya tantangan itu kesadaran masyarakat itu masih kurang. Pergerakannya juga memang harus dibantu oleh pihak RT RW dan memang butuh effort ya dengan RT RW juga kadang sedang kemudian jadi kita dengan kadang-kadang posyandu yang ini bawah harus gitu karena tadi aku nyuruh kalau misalnya pengadaan penyuluhan seperti ini nanti dilaksanakannya biasanya di sini atau ke masyarakat ini di tempat balai atau kayak gimana? Kalau penyuluhan kita tidak betul setiap hari ada jadwalnya seperti dengan sebelum informasi. Terus kalau di lapangan setiap program juga mereka setiap tapi biasanya sambil posyandu kita sambil memberikan penyuluhan atau untuk penyuluhan sendiri aja gitu untuk ini yang kadang keterlibatan kan datang Peran sertanya mungkin peran sertanya ini ya terlalu khusus. Ibu terima kasih mungkin alhamdulillah ya untuk penjelasannya kembalinya saya sangat apresiasi gitu atas Ibu menjadi kepala puskesmas dan membantu menurunkan derajat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semoga puskesmas ini mungkin semakin maju dan dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oke, sebagai penutup barangkali Ibu memiliki harapan ke depannya gitu untuk puskesmas Madrid ini akan menjadi seperti apa gitu. Harapan dari saya sendiri sih kebetulan memang kita tetap berproses quality ya jadi tetap puskesmas ingin semakin hari semakin baik gitu. Kemudian dan setelah masyarakat dan di desanya pun tetap mendukung kami gitu untuk melakukan pelayanan kesehatan itu sih sebenarnya.
ingin lebih baik dan lebih baik lagi untuk lain. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mungkin kira-kira terbantu dengan waktu juga. Kiranya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.